Jadi kita mulai dari pengertian fisik.
atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi fiksi itu bukan kejadian yang sebenarnya, cerita yang bukan nyata, yang hanya khayalan dari penulis sehingga menghasilkan cerita novel atau film. Jadi ada beberapa jenis karya fiksi di sini. Yang pertama adalah cerpen, kemudian novel, roman, dan drama. Itu jenis-jenis karya fiksi. Kemudian yang berikut ciri-ciri karya fiksi. Berdasarkan pengertian tadi bahwa fiksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Fiksi itu dia bersifat rekaan atau hasil imajinasi dari pengarang. Kemudian dalam fiksi, ciri yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Kemudian ciri yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Ciri yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika baku. Kemudian yang keempat, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang berikut, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Itu ciri-ciri dari fiksi tadi. Jenisnya tadi sudah disebutkan tadi bahwa di dalamnya ada novel, kemudian roman, cerpen, kemudian unsur-unsur cerita lainnya. Kemudian yang berikut kita masuk ke bagian yang inti, unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama di dalamnya ada tema yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks, yaitu tema. Dan itu tadi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerita fiksi tadi, atau dalam novel misalnya, dalam cerpen, dalam roman, atau dalam cerita fiksi. Itu tadi yang termasuk dalam cerita fiksi. Jadi unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung di dalam teks. Kemudian unsur yang kedua dari unsur intrinsik. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Jadi dalam cerita novel itu ada tokoh. Di dalamnya ada misalnya si kamu, si aku, kemudian kamu, dia, mereka, ya. Nah, kemudian di dalam aku itu mereka sebutkan namanya di dalam. Itu yang disebut dengan tokoh. Kemudian yang kedua, yang berikut ada alur atau plot. Alur itu merupakan permasalahan yang alur atau plot yaitu urutan kejadian cerita. Misalnya ada alur waktu, alur tempat. Ya, itu yang termasuk dalam alur, dalam unsur alur, unsur intrinsik. Kemudian yang berikut ada konflik. Konflik yaitu permasalahan yang dihadapi
kepada pembaca. Sudut pandang itu dapat berupa orang pertama yang ditandai dengan kata aku misalnya. Itu orang pertama. Misalnya di dalam cerita itu ada orang pertama yang selalu disebut-sebut itu orang pertama dia yang selalu disebut-sebut dalam cerita tersebut, misalnya dalam novel atau dalam film atau dalam cerpen. Kemudian ada sudut pandang ditandai dengan kata kamu, kemudian ditandai dengan kata dia. Jadi seperti itu. Itu tadi contoh-contoh, itu tadi unsur-unsur yang termasuk unsur-unsur dalam karya fiksi, unsur intrinsik dalam karya fiksi. Sudah bisa paham? Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang berikut, Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Jadi Ibu kemarin sudah bagikan kamu dalam bentuk kelompok yang masing-masing kelompok ada yang 8 orang, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang ya. Jadi kemarin Ibu sudah bagikan. Sekarang kamu tinggal gabungkan. Pada pertemuan kali lalu itu sudah bagikan. Sekarang kamu gabungkan kembali ke kelompok yang sama itu. Sekarang silakan dalam bentuk kelompok. Jadi kamu jawab langsung di sini. Jawab langsung
di lembar RKPD. Kamu langsung jawab di lembar RKPD itu. Di situ sudah ada nama kelompoknya. Dan itu akan menilai kegiatan kamu selama proses diskusi. Selama kamu menjalankan proses diskusi, itu akan menilai.
Kemudian tanggapan terhadap cerita yang dibaca, tanggapan kamu terhadap cerita yang dibaca seperti apa? Kamu memberikan tanggapan. Siapa? Tanggapan. Jadi yang terakhir itu ada tanggapan. Kamu memberikan tanggapan berkaitan dengan cerita tersebut.
Tadi pertanyaan. Karyawan dari Semarang, dari Kemuri.
Selamat siang Guru Bahasa Indonesia, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya berikan kepada teman saya Yersi untuk membaca. Judul cerita Kotak Surat Kamankom. Tema kekecewaan Randu terhadap Kamankom. Alus Randu menonton pertunjukan silat Kamankom. Dia merasa penasaran dengan pertunjukan tersebut. Suatu hari, dia membongkar rahasia surat Kamankom di depan anak-anak. Ini membuat atraksi sulapnya tak lagi terasa mengagetkan. Lama-lama, tidak ada lagi yang menonton pertunjukan. Hingga akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaannya. Randu kemudian melihat Kamankom berenang sulap di jalan. Keadaan Kamankom terlihat menyedihkan. Randu merasa menyesal dengan tindakannya. Letak di perpustakaan daerah pagi hari Minggu. Penokohan watak tokoh Randu tidak baik karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tokoh Randu dan Kamankom. Sudut pandang Randu dan Kamankom. Tanggapan terhadap cerita yang dibaca sangat menarik dan mudah dimengerti. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan, kami kasih waktu dan kesempatannya. Pada kelompok 2 saya silakan mau bertanya. Mengapa Randu suka sekali menonton pertunjukan surat Kamankom? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Menurutnya surat Kamankom sangatlah ajaib. Apakah jawaban sesuai? Pada kelompok 3 kami berikan waktu dan kesempatannya. Kelompok lain silakan bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan. Bukan dalam produksi cerita fiksi. Silakan kelompok 1 menjawab. Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama judul cerita, yang kedua tema, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima penokoh, yang keenam tokoh, yang ketujuh sudut pandang, yang kedelapan konflik, lima klimaks. Apakah jawaban sesuai? Baik, kami berikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok 4. Apa yang terjadi pada hari itu? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. Pada suatu hari Minggu 2 jam menjelang pertunjukan surat Kamankom, Randu diam-diam masuk ke ruangan pegawai. Biasanya, Kamankom beristirahat dahulu di ruangan itu sebelum mulai sulapnya di panggung. Muncul bagi Randu. Hari itu, setelah meletakkan peralatan sulapnya, Kamankom keluar ruangan. Mendapat kesempatan itu, Randu segera menuju ke tas besar Kamankom yang terbuat dari anyaman tanda. Dibukanya tas itu dengan berdebar-debar. Kotak surat itu ada di dalamnya. Dengan gemetar. Apakah jawaban sesuai? Sesuai. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Apa itu karya fiksi? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan. Fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan yang dituliskan oleh penulis. Apakah jawaban sesuai? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan konflik? Baik, kami menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh dalam cerita. Apakah jawaban sesuai? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.
sudah kesempatan yang luar biasa. Bercerita tentang sulap Pamanto. Lima, kecelakaan yang kepada Pamanto. Lalu memutuskan pertunjukan sulap Pamanto. Ia merasa penasaran dengan pertunjukan tersebut. Suatu hari, ia membongkar rahasia sulap Pamanto di depan anak-anak. Latar perpustakaan daerah pada minggu pagi. Loko, saya Lestri, Loko, Rani dan Pamanto. Sudut pandang orang pertama yaitu Pamanto. Tanggapan terhadap cerita yang dibaca. Kami senang dengan cerita tersebut karena cerita baik dan menyenangkan. Jelaskan pengertian dari sudut pandang. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dapat berupa orang pertama yang ditandai kata aku. Sudut pandang kedua yang ditandai dengan kata kamu. Apakah jawabannya sesuai? Kami ingin bertanya, sebutkan jenis-jenis karya fiksi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertama, tema, alur, naskah. Penonggolan, logo, dan sudut pandang. Apakah jawabannya sesuai? Tidak sesuai. Dari kelompok 4 bisa membantu kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis dari karya fiksi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, cerpen, novel, drama, dan roman. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Dari kelompok 4 ada yang bertanya, siapa yang mengarang cerpen tersebut? Saya sekali. Apakah jawabannya sesuai? Sudah hasil pekerjaan tidak ada lagi. Bagus sekali. Dari kelompok 2 tadi sudah memaparkan hasil diskusi mereka, kemudian mereka sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kesempatan yang berikut adalah kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Selamat pagi guru bahasa Indonesia. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman-teman, saya persilakan bercerita. Cerita tentang sulap Pamanto. Tema, Dan kecewa. alur,
tindakan hanya mementingkan diri sendiri dan membongkar rahasia Pamanto. Tanggapan terhadap cerita yang dibaca. Menurut kami ceritanya menarik untuk dibaca. Saja hasil kerja kelompok dari kelompok satu ada yang bertanya. Ada beberapa laci dalam Pancasila Pamantom. Ada laci. Apakah jawabannya sesuai? Apakah dari kelompok dua? Saya bertanya. Mengapa laci dan dewa? Karena Pamanto adalah seorang penipu. Apakah jawabannya sesuai? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ranu terkejut dan kecewa. Kotak itu tak sepertinya harapannya. Kotak itu tidak ajaib sama sekali. Dalam pikirannya, Pamantom adalah seorang pembohong. Pamantom menipu. Ia sama sekali tidak hebat. Ranu kecewa karena merasa tipu. Apakah jawabannya sesuai? Apakah dari kelompok ada yang bertanya? Siapa sebut pada dalam Siapa sebut pada tersebut? Ranu, apakah jawabannya sesuai? Apakah dari teman-teman saya
fiksi dari Pencaksilat Pembentuk. Sebutkan isi dari Pencaksilat Pembentuk. Di dalamnya Trompet, sepatu, kelinci, setelan, sesuai. maka penentu lebih adanya gambar merah. Apa yang maksud dengan tema? Gagasan atau ide dasar yang dijadikan landasan atau variasi istilah yang dipandu dalam teks. Apa itu konflik? Apa itu konflik? Yaitu permasalahan yang dihadapkan para tokoh dalam cerita. Apakah jawabannya sesuai? Jadi itu tadi masing-masing kamu sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian yang terakhir tadi kelompok kita sudah menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan hasil diskusi mereka. Kegiatan yang berikut yaitu memberikan kesimpulan. Putusan dari kelompok 3 yang memberikan kesimpulan. Kelompok 3 silakan memberikan kesimpulan akhir. Karena pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi dari kelompok 1, 2, 3 semua sama saja pertanyaannya. Jadi saya ambil satu kelompok yang akan menyimpulkan. Silakan kelompok 3 simpulkan hasil akhir dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi yang untuk kesimpulan akhir adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Setelah kami mempelajari kami merasa puas dengan materi tentang karya fiksi. Bukan untuk
dengan belajar ya. Jadi yang berikut tadi sudah disampaikan bahwa dari teks cerita fiksi itu ada yang disebut dengan unsur. Unsur yang pertama tadi ada tema. Tema tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam tema itu pesan yang tema itu merupakan gagasan, ide pokok. Itu tema. Yang pertama adalah tema. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua, unsur yang kedua tadi. Tokoh itu tadi artinya apa? Tokoh adalah kelas dalam cerita. Kemudian apa lagi? Alur. Dalamnya ada alur. Ada ya, ada konflik, ada klimaks, ada lagi. Ada pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca itu amanat. Jadi amanat itu merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu amanat itu yang belum dipahami tadi. Ya, jadi seperti itu. Pertemuan kita minggu depan kita masuk ke materi masih teks artikel masih teks gaya fiksi ya. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Mari kita berdoa, satu orang pimpin doa. Thank you.